Syukran jazakumullah khairan Ustaz atas pemaparannya. Jadi bagi para peserta ngopi pemuda ngobrol perkara Islam, bagi yang ada pertanyaan silakan bisa bertanya langsung untuk memperdalam diskusi kita. Di mana tema malam hari ini adalah hijrah. Mau bertanya terkait hijrah silakan, ataupun terkait di luar tema itu pun bisa. Insyaallah dengan perdalam diskusi kita supaya suasana ataupun diskusi malam kita ini lebih hidup. Silakan bertanya, pertanyaan yang mau. Mungkin satu orang cukup satu pertanyaan ya. Silakan, dan insyaallah bagi para penanya kan memberikan door prize ya, berupa buku saku. Meskipun ini buku mungkin ya, buku kecil, insyaallah ini luar biasa juga manfaatnya, karena ini tentang adab menuntut ilmu. Silakan bagi yang mau bertanya, tidak usah malu, kita di sini forum diskusi. Ya, anak muda. Anak muda saja, forum melepas saja, bukan forum formal. Silakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ustaz, saya tadi mendengar tentang dakwah yang saya pertanyakan, bagaimana cara berdakwah depan teman sendiri. Kan saya punya cerita, saya punya pengalaman. Saya nasihati teman saya sendiri untuk menjalankan sholat, mengajar sholat, tapi dia tidak mau, karena ya mungkin dia tidak menerima ucapan saya atau bagaimana. Jadi yang saya pertanyakan, bagaimana cara halusnya, cara terbaiknya untuk mengajak teman dalam kebaikan, dalam beribadah. Ya, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama saya terima kasih kepada panitia, khususnya Rahmat, saudara saya yang telah memberikan informasi luar biasa. Pertanyaan saya sederhana. Jadi seperti yang Ustaz sampaikan tadi, ada orang yang mungkin sudah berpakaian sunnah, tapi ketika dihadapkan dengan persoalan politik mundur atau menghindar. Jadi mungkin saya tahu, tapi kalau salah mungkin bisa diluruskan sebentar. Jadi saya sering juga dapat teman-teman seperti itu. Bahkan saya sampai dibilangi apa namanya itu, khawarij ya, dibilangkan khawarij. Pertanyaan saya, bagaimana menghadapi penjilat-penjilat seperti ini, dan kaitannya dengan strategi dakwah untuk misalnya adik-adik yang masih usia remaja seperti itu, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pekerjaan yang sebenarnya sangat mulia, tapi paling berat yaitu ngajak orang kepada kebaikan. Ngajak orang kepada kejahatan juga kayaknya berat juga ya, karena harus dibiayai juga itu orang kalau mau diajak pergi minum-minum apa. Nah, Rasul itu yang pertama kali didakwai itu adalah istrinya masuk Islam, Ali masuk. Nah, temannya yang pertama kali dakwah itu adalah Abu Bakar. Nah, Abu Bakar ini lewat temannya, lewat Abu Bakar inilah kemudian banyak sahabat yang masuk Islam. Kenapa? Karena Abu Bakar itu termasuk orang yang dipercaya. Memang sejak zaman jahiliyah itu Abu Bakar memang jadi orang baik, dia terkenal kebaikannya. Jadi ketika dia mengajak, orang memang percaya.
Jadi untuk mengajak kepada kebaikan itu memang rada-rada rada-rada berat ya. Karena orang akan melihat kita. Sudah dikasih contoh, diajak sholat, apakah kita itu sudah sering sholat di masjid? Jangan sampai kita tidak pernah dilihat orang pergi masjid, manggil-manggil, apa tuh engkau? Tidak pernah kau lihat di masjid. Di mana kau? Gayaan Ji. Itu penting. Contoh itu biasanya lebih tajam daripada omongan. Contoh. Jadi kalau sudah dicontoh, baru ngomong. Kasih pemahaman. Karena orang itu bisa berubah kalau pemahamannya bisa dirubah. Mungkin selama ini dia memahami sholat itu sunnah, sholat 5 kali sehari semalam ya. Mungkin pemahaman dia sunnah-sunnah saja itu. Nanti dikasih pemahaman dia, tidak. Dalam pandangan Islam, sholat 5 kali sehari semalam itu hukumnya adalah wajib. Yang namanya wajib itu tidak boleh ditawar-tawar, karena pilihannya tinggal 2, berpahala atau berdosa. Tidak ada pilihan lain. Tinggal itu, kan sekarang banyak alasan, nanti pindah, masih banyak waktu. Kan ada juga itu orang, pengalaman juga ya, ayo pergi sholat Jumat. Pergi duluan, pekan depan masih ada di Jumat. Apa mau dibilang kalau dia bilang begitu? Dan ingat, kita itu sebagai individu, jangankan individu, sampai organisasi, itu yang kita bisa lakukan adalah ngasih contoh dan ngasih pemahaman. Itu yang bisa kita lakukan. Kalau anak kita kan bisa kita paksa, diambil balok-balok itu kalau tidak pergi sholat. Kalau anaknya orang, balok-balokin lah, balok-balokin tongki. Bisa-bisa kita dimaksa hanya karena ngajak orang sholat. Kekuatan kita adalah ngasih contoh, kemudian beri pemahaman. Sampai di situ kekuatan kita. Jangankan kita ya, organisasi pun itu tidak bisa masa-masa. Misalnya organisasi apa yang paling terbesar? Organisasi misalnya NU Muhammadiyah. Itu kalau waktu datang waktu sholat, tidak ada juga kan orang-orang mereka itu masuk di warkop-warkop itu bawa cambuk, pergi sholat, kan tidak ada, tidak punya kemampuan. Nah, disitulah fungsinya negara. Kembali lagi situ ya. Kalau negara bilang selesai masalah, yang malas-malas pergi sholat itu kalau negara yang ngomong langsung itu. Jadi kalau negara ngomong saja itu, siapa yang tidak pergi sholat, yang tidak sholat 5 kali sehari semalam, maka dipenjara 6 bulan. Selesai itu masalah. Nggak usah ngomong dia itu, nggak usah pakai dalil dia itu. Nah, kalau Pak Ustaz dalilnya luar biasa itu. Tapi tidak mendengar juga orang. Ya begitulah. Jangankan kita Pak, Rasul saja itu berapa orang yang ikut, berapa orang yang mendengar. Jangan apalagi kita. Tapi itulah butuh kesabaran. Seorang muslim kita itu butuh kesabaran memberikan pemahaman kepada mereka, kemudian sabar memberi contoh kepada mereka. Itu yang bisa kita lakukan. Kalau dulu ya, kalau sistem pendidikan dulu itu masih bisa maksa. Pesantren-pesantren dulu atau sekolah-sekolah umum itu, wah ya guru itu setiap hari nempelin orang. Bisa dipaksa. Kalau saya dulu di pesantren dipaksa orang. Untungnya saya dilempar masuk di pesantren. Pas masuk malam pertama sudah sholat memang. Sampai sekarang alhamdulillah tidak pernah ketinggalan sholat sejak SMA. Gara-gara masuk di situ. Karena kalau tidak pergi sholat dicatat sudah maghrib diumumkan yang tidak pergi sholat berjamaah, yang pergi sholat berjamaah ya bukan yang tidak sholat. Kita sholat di asrama. Yang tidak pergi sholat berjamaah 1 Muhammad, 2 Rizal. Berdiri, semua orang nonton. Apalagi orang tua kita datang menjenguk kita ada di situ. Ambil rotan, langsung besoknya itu jalan-jalan begini nih. Jadi sesuatu yang bertahun-tahun yang lalu itu kita itu jengkel sama dia. Kenapa sih dipaksa-paksa kan? Kenapa sih dipaksa-paksa sholat? Hari ini baru kita bersyukur. Berarti itu 30 tahun kemudian baru kita syukuri itu. Untungnya itu dulu saya dipaksa-paksa sholat. Bahkan dulu kan pakai mesin genset ya.
Yang namanya mesin geser itu kan ada airnya itu yang keluar masuk panas itu. Guru kita itu kalau mau bangun subuh itu nakal-nakal yang mau bangun diambil itu yang panas baru disiram. Bahkan ada teman saya dulu itu kasihan juga. Ini juga mungkin guru saya juga caranya mukul sudah ngamuk-ngamuk. Ada alat kelaminnya kena pukul. Aduh, dia berteriak. Tapi mungkin sekarang dia akan syukur untungnya pernah dipukul anuku. Sebabnya tidak, mungkin hari ini saya tidak sholat. Itu baru di dunia Pak ya. Paling di akhirat. Mungkin kita mengatakan alhamdulillah dulu guruku maksa-maksa saya sholat. Sebabnya tidak maksa-maksa sholat, mungkin saya mampir di neraka. Itu ya, itu yang bisa kita perbuat. Tapi disitulah butuh kesabaran. Untuk membentuk orang itu butuh kesabaran yang luar biasa. Itu yang pertama ya. Dan kalau ya apa aja teknik-teknik untuk ngajak mereka itu banyak. Pakai di pergi makan bakso dulu. Itu kan banyak kan. Makan bakso dulu ya. Sudah makan bakso, azan di, itu bisa sholat ya. Itu kan bisa. Teknisnya apa lah yang namanya anak muda itu kan banyak teknisnya. Dibonceng ke kemana, jalan-jalan apa. Dikasih makan ini, kasih makan itu, kasih uang kayak atau apa. Salat. Kalau sholat tuh kasih ke 50. Mungkin mau itu. Tapi jangan tiap hari minta nah. Bisa-bisa bangkrut saya juga. Tapi itu teknis yang bisa. Karena kalau mengharap negara kita itu enggak bisa juga. Karena negara kan terserah Anda. Mau masuk neraka silahkan, mau masuk surga silahkan. Sama-sama difasilitasi. Ada masjid, ada tempat hiburan, sama-sama difasilitasi. Tinggal milih kita ini. Kalau negara Islam enak, dipaksa masuk surga. Tempat masjid ditutup semua. Kalau tidak mau sholat, dicambuk. Dalam Islam begitu. Dicambuk atau penjara. Kalau tidak sholat. Tidak nutup aurat, ya dicambuk atau penjara. Kalau zina, ya dicambuk 100 kali. Kalau sudah nikah masih zina, ya dirajam sampai mati. Itu enaknya. Kalau dalam Islam, Pak Ustaz itu bisa nganggur semua itu kalau ada negara. Ya tinggal ngajar orang saja, ngajar tafsir, ngajar fikih, tidak susah lagi. Oke, gitu ya. Teknisnya bisa banyak loh. Nah, kalau teman saya dulu tuh seorang dokter, itu dia bisa bagus. Lewat anunya ya, lewat profesinya dia itu bisa menyadarkan banyak orang. Bahkan lewat profesinya dulu itu kita pernah pengajian satu sekolah itu kita kuasai. Karena kepala sekolahnya itu sakit, diobati oleh sang dokter. Pak, gimana kalau kita pengajian di sekolah apa? Oh, iya bagus itu. Suntik ya dulu ya, sembuh. Dari situ saya bisa menyadarkan banyak orang. Sampai sekarang alhamdulillah masih istiqomah itu orang. Anak STM. Sekarang dia hebat, lebih hebat dari saya lagi. Alhamdulillah. Banyak. Apalagi antum itu seorang dosen misalnya, seorang profesor, itu bisa dipakai itu. Jangan profesornya dipakai korupsi, ditangkap KPK nanti. Itu kan tinggal itu apa yang melekat kepada diri kita itu ya mau dipurunkan untuk yang baik atau yang salah kan silahkan. Nah saya biasa itu juga yang ngiri dengan orang-orang di luar Islam. Ketika mereka berkuasa, misalnya satu perusahaan agamanya ikut. Kalau mau masuk kerja di sini, tidak boleh pakai kerudung, tidak boleh nutup aurat. Dia pakai. Pengusaha-pengusaha muslim ini tidak ada, saya dapat ada tuh jika dia ada yang stick itu yang stick. Tapi yang perusahaan besar itu jarang saya dengar. Jadi itu kekuatan ya, satu perusahaan itu bisa sholat semua itu penguasa, pemilik perusahaan bisa. Bisa. Kalau mau disuruh mengaji semua bisa. Yang tidak tahu mengaji, saya kasih waktu 3 bulan. Kalau tidak, saya pecat. Selesai itu masalah. Pasti ngaji semua itu. Makanya kalau mau bikin perusahaan, kalau punya modal,
Sama gini saja itu bisa berkuasa kita. Yang masuk di sini harus pintar baca Quran dan nutup aurat. Kalau tidak saya tidak terima. Makanya penting juga itu bikin, ya itu teknis. Bisa dipakai untuk menyadarkan banyak orang. Jangan dipakai untuk merusak orang. Nah, ini yang pertama ya. Yang kedua, ya ini alergi politik ya. Banyak juga yang tidak mau berbicara tentang politik. Yang dipertanyakan, mereka itu mengerti tidak politik Islam atau seperti apa? Apa sebenarnya itu politik? Yang sampai mereka salah paham sehingga menghindar. Dikiranya politik itu berontak-berontak ya, ganti mengkritik ini. Tidak. Nah, bertemu orang yang seperti itu memang kalau mereka ulama, ya kita hadapi mereka ya minimal kita sebanding. Karena kalau tidak, itu kita bisa keok, tidak bisa ngomong apa-apa. Nah biasanya itu orang-orang seperti itu ya dihadapi dengan yang sebanding. Nah itu banyak orang yang bisa disadarkan lewat yang seperti itu. Banyak orang dulu bencinya luar biasa sama si A misalnya, tapi ketemu dia bisa sadar. Yang penting dihadapi itu dengan ikhlas, dengan niat yang baik, disampaikan kebenaran kepada mereka, insya Allah sadar. Banyak yang sadar. Misalnya itu almarhum siapa ini kasih yang meninggal di penjara, Ustaz Mahir. Dulunya itu dia, wah semua orang salah. Pertamanya ya, makanya dia mengaku salafi garis lurus. Berarti yang lain itu garis bengkok abang. Dulunya itu salah semua orang, tapi dia bisa tunduk ketika masuk pesantren. Dia berhadapan dengan guru-gurunya, ustaz-ustaznya pesantren. Baru dia bisa terbuka pikirannya. Jadi seorang ulama itu, ulama yang betul-betul ikhlas, itu kalau dia benar maka dia terima. Itu pasti itu. Yang penting benar, pasti mereka terima. Itu kalau ulama yang betul-betul ikhlas ya, yang murni lillahi ta'ala. Kalau benar pasti mereka terima, tapi kalau salah mereka tolak. Nah kalau berhadapan yang harus seperti itu, siap-siap memang ya. Sholat lailnya, puasa dulu. Mentalnya tuh ikhtiarnya itu bersihkan diri dulu. Karena ya salah satu teknik ya harus sepadan ya. Kalau mereka pintar bahasa Arab, kita minimal kita pintar juga bahasa Arab. Sampai di sana dari mana? Dari sini. Mau apa ke sini? Ya ngajaklah Ustaz berjuang menegakkan khilafah itu. Ini ada kitab, silahkan dibaca dulu. Pak saya belum bisa itu. Ayo pulang sana belajar dulu. Mau dakwah saya. itu perkara teknis, tapi tidak itu saya bilang ya, orang ikhlas itu tidak mungkin begitu. Tidak mungkin. Karena ada juga pekerjaannya adalah di pabrik, tapi bisa menyadarkan seorang kiai. Tapi ini yang kerja di pabrik tidak pernah ngomong, dibawakan saja buku-buku begini, dibawakan terus. Pak kiai itu tidak pernah baca. Suatu ketika dia mungkin tidak ada lagi yang mau dia baca, yang akhirnya dia baca. Baru sadar, ternyata benar juga ini ya. Tapi yang bawa-bawa itu begini ke sana itu pernah sakit, tidak bawa lagi. Sampai dia tanya, kemana dia? Ditanya, kemana dia? Dia sakit pak. Oh, seorang kiai. Sampai kiai itu nangis. Tersadar dia. Dan yang ngajak kebenaran itu tidak pernah ngomong. Dibawakan saja buletin, bawakan majalah, itu saja. Tapi bisa sadar orang. Yang penting berhadapan kita dengan orang yang insya Allah kalau orang, sering saya berhadapan dengan orang yang ikhlas itu ya tidak banyak ngomong itu. Insya Allah kalau benar terima. Saya pernah ngajari orang yang pernah belajar di Al-Azhar 15 tahun. Kalau bahasa Arabnya kan dimakan mentah itu. Tapi kita juga sadar ya, yang penting ikhlas diajari ini orang. Yang penting orang seperti ini pasti ngerti tentang adab-adab terhadap guru. Enak itu kalau orang yang tinggi ilmunya dihadapi itu enak.
diajari, karena dia pasti hormat sama gurunya. Kan diajari pasti itu tata cara menghormati proses belajar mengajar, bagaimana adab kepada guru. Nah, kalau di UIN itu ya, saya dulu banyak juga yang songong. Yang banyak tingkah ya. Biasanya kalau banyak tingkah itu tidak ada isinya. Gitu ya. Banyak teknis yang bisa kita lakukan. Yang penting kita ikhlas, sampaikan kebenaran. Insya Allah kalau sama-sama ikhlas pasti nyambung. Masalahnya kalau tinggi hati ya, ingat ya, tidak boleh meremehkan orang. Tidak boleh. Karena orang meremehkan orang haram masuk surga. Haram. Nah itu ujiannya kalau orang berilmu sering meremehkan orang. Salah-salah baca kitab, nah umumkan di media apa tuh ustaz ini, soroknya saja salah-salah, tasrif-tasrifnya salah-salah. Nah, kenapa orang bisa meremehkan orang? Ya, ini rumusnya orang-orang tua ya. Ini rumusnya supaya kita tidak meremehkan orang. Rumusnya adalah, ini orang tua yang tidak ada dalilnya. Tapi ini kita bisa praktekkan dan betul. Jangan merasa 1, harus merasa 0. Paham ya? Paham ini kalau saya bicara begitu? Jangan merasa 1, tapi merasa 0. Kalau ini diperhatikan, kita itu gampang dinasehati, gampang dengar nasihat dari orang lain, dan tidak berani meremehkan orang. Kenapa? Kita kan 0. Apa tuh yang bisa dibanggakan? 0 besar kita ini. Tapi kalau merasa 1, hati-hati. Disitulah kalau kita merasa biasanya meremehkan orang. Dan kalau kita sudah meremehkan orang, maka ketika kita remehkan itu bicara pasti ditolak. Kayaknya sudah hukum alam itu nih. Yang kita sudah remehkan itu, wah ahli bid'ah itu, calon penghuni neraka itu, baru diceramain, tidak mungkin dia terima itu. Kenapa? Hati-hati ya kalau merasa 1 punya jabatan. Merasa punya jabatan, merasa punya harta, hati-hati. Disitulah celahnya orang merasa sombong, meremehkan orang. Ingat ya, walaupun anak tuh kiai, ulama besar, kalau meremehkan orang haram masuk neraka, haram masuk surga. Tidak boleh orang masuk surga kalau ada perasaan sombong di sini. Jadi kan la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak boleh masuk, tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada perasaan sombong walaupun sebesar biji sawi. Ya, sombong itu kan hanya meremehkan orang, saya itu sudah sombong itu. Dan kita akan meremehkan orang kalau punya merasa 1, apalagi merasa 2, wah itu tambah lagi itu. Kalau merasa 3, merasa 4, bagus kalau 0. Tidak apa-apa. Tidak ada apa-apanya kita ini dibandingkan dengan ilmunya Allah. Tidak ada apa-apanya. Jadi kalau mau gampang dinasihati ya itu saja, jangan merasa gitu. Itu kata nenek kita ya, tidak ada dalilnya itu tapi bisa juga diperhatikan. Enak itu, siapa yang bicara kita bisa terima. Kalau enak masuk. Tapi kalau lihat gitu, kalau tidak mau sekali dia itu, jangan dengar-dengar pengajian bid'ah itu. Enggak mau betul dia dengar itu. Jadi kalau dia dengar Ustaz Adi Hidayat itu ceramah, sakit telinganya dia. Ya karena dia sudah hina-hina. Ustaz Abu Soma dia hina-hina. Kebetulan masuk warkop, ada yang putar langsung keluar dia. Itu kayak setan dia. Kayak duduk ya dengar ceramah orang. Itu kenapa? Karena dia awali meremehkan orang. Apalagi dari mana itu? Dari itu aja. Bodoh-bodoh semua itu. Itu kan saudara-saudara kita dari zaman tabi'in kan sering sekali dihina-hina itu, diremehkan. Itu enggak berilmu itu. Iya kan? Nah, kalau ada orang mengatakan enggak berilmu itu,
Kemudian ada saudara kita di jemaat tablik sudah sholat berdiri baca itu. Saya yakin 100% keluar dia itu. Tidak mau dengar. Kenapa? Oh, sudah diremehkan begitu. Makanya hati-hati ya. Jadi meremehkan orang, menolak kebenaran. Nah, itulah takabur. Begitu ya. Tapi intinya adalah ikhlas menjalani proses. Siapapun itu yang kita hadapi. Yang penting ikhlas ya. Insya Allah orang juga akan dulu itu. Ini anak, kenapa selalu kesini ini anak? Biar hujan kesini tuh ini anak. Biasanya lewat begitu. Orang lulu. Oke.